Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, di pagi hari ini ya, tepatnya udah menuju siang sih sebetulnya. Kita akan ngebahas tentang integrasi dari admin LTI ke dalam CI. Nah, apa itu admin LTI? Nah, admin LTI itu adalah sebuah template ya, template. Jadi kalau ibaratnya template itu berarti kan sesuatu yang sudah dibuat, kita tinggal modifikasi gitu ya untuk melakukan finishing si pekerjaan. Misalnya gitu ya, kita contoh yang paling sederhana itu kalau kita ingin membuat sebuah presentasi, terus kita mendownload sebuah template PowerPoint, nah itu sama ya konsepnya seperti itu. Nah, jadi template-nya sudah ada, tinggal kita isi gitu, tinggal kita isi mau diisi sebagai apa, mau dibikin seperti apa. Nah, ini juga sama yang disebut sebagai admin LTI itu sebetulnya nama aja, nama dari sebuah template. Nah, template dari sendiri di sini adalah sebuah template dari framework Bootstrap atau CSS ya, yang isinya di sini adalah CSS dan JavaScript. Nah, ini dia base-nya dari Bootstrap. Jadi ada seorang atau perusahaan yang mengembangkan sebuah template, nah yang basisnya itu dari Bootstrap ya, basisnya dari Bootstrap dan yang isinya adalah CSS dan JavaScript. Lalu si template ini bisa digunakan untuk pembuatan sebuah web, jadi khusus ke pembuatan web yang tampilannya dinamis gitu. Karena Bootstrap itu dikenal dengan tampilan yang dinamis. Nah, template ini bisa digunakan di PHP native. Nah, dan otomatis kalau misalnya bisa digunakan di PHP native, berarti bisa juga digunakan di CI. Cuma memang ada beberapa konfigurasi atau beberapa langkah gitu ya, beberapa langkah yang harus dilakukan ketika kita akan menggunakan si template Bootstrap ini ke dalam CI, karena CI sendiri juga sebuah framework yang sudah memiliki aturan. Otomatis si Bootstrap-nya juga harus mengikuti aturan yang ada di CI. Nah, tujuannya adalah kenapa kita pakai template ini agar pekerjaan kita, misalnya kita membuat sebuah project, itu jauh lebih cepat dan jauh lebih bagus ya dibandingkan kita ngebuat si tampilannya benar-benar dari nol gitu ya. Walaupun si framework CI itu kan sebetulnya lebih ke sisi security-nya. Sementara kalau Bootstrap itu lebih ke sisi tampilan ya, sehingga kalau kita gabungkan antara sisi security dan sisi tampilan itu akan menghasilkan sebuah aplikasi yang bagus ya. Nah, seperti itu. Oke, yang kemarin saya bagikan yang admin LTI versi 2 itu saya bagikan karena saya berpikir yang sebelumnya yang awal-awal sekali itu saya share itu adalah versi 3. Nah, kalau versi 3 dan versi 2 itu perbedaannya tentunya dari komponen-komponen yang dihasilkan, komponen tampilan. Nah, kalau untuk awal-awal belajar sebetulnya bisa aja kita pakai versi yang lebih rendah, yaitu versi yang 2 gitu, atau bahkan versi 1. Cuma kalau versi 1 terlalu jauh, takutnya bootstrap-nya juga terlalu jauh yang dipakainya gitu. Nah, sementara kalau yang versi 2 ini masih lumayan bagus. Nah, komponen-komponen apa yang ada di versi 2 dan versi 3 jelas jauh berbeda gitu. Kalau yang versi 3 itu terlihat sangat banyak sekali variasi-variasinya dan kemungkinan besar itu tidak akan kita gunakan untuk di awal-awal ya. Di awal-awal ini kita tidak akan gunakan. Tapi mungkin nanti kalau sudah mulai masuk ke project base bisa kita gunakan. Tapi caranya itu sama gitu. Cara integrasinya antara yang versi 2 dan versi 3 itu sama dan konsepnya itu sama persis gitu. Sehingga yang harus kita kuasai adalah konsep untuk integrasinya dulu gitu. Nah, saya bagikan yang versi 2 itu karena dia lebih kecil, sekitar 5 mega ya. Nah, sekarang kita mulai saja ya, langsung kita bareng-bareng aja. Jadi disiapkan juga si examnya semua ya, dinyalakan dulu, terus yang kemarin di-download itu disiapkan juga gitu ya. Oke, saya akan mulai share screen-nya. Ya, ini saya close dulu biar lebih cepat tampilannya. Nah, oke ya. Ya, oke.
Nah, saya berada di folder htdocs ya, htdocs di exam htdocs. Nah, di folder ini saya sudah punya admin LTI yang versi zip-nya. Nah, ini yang pertama kita lakukan adalah kita ekstrak dulu ya. Kita ekstrak dulu si admin LTI yang versi ini ya. Yang versi yang sudah dibagikan. Nah, kalau dilihat di sini size-nya cuma 5 mega. Berbeda dengan yang di yang versi 3 itu udah sekitar 30 sampai 50 mega, itu terlalu besar gitu ya. Nah, ini pun sebetulnya nggak semuanya kita gunakan, sehingga nanti juga kalau ada beberapa plugin yang tidak kita butuhkan juga kita tidak harus kopikan. Cuman kan kita harus telusuri dulu apa yang mau digunakan atau yang tidak. Nah, secara umumnya sih kita akan belajar dulu cara integrasinya. Itu baru nanti selanjutnya plugin apa saja yang dibutuhkan itu baru menyusul ya. Nah, sekarang untuk ini kita ekstrak dulu ya. Kita ekstrak dulu di sini di htdocs ya. Mungkin ini bisa langsung diikuti ya, karena ini langsung praktek saja, biar bisa langsung paham. Ini kita ekstrak dulu, ekstrak here gitu ya. Nah, ekstrak here. Setelah diekstrak, ini kan jadi admin LTI strip 202 gitu ya, 200 gitu. Supaya mudah nanti dipanggil di browsernya ya. Supaya mudah nanti kita dipanggil di browsernya. Alangkah baiknya kita kita singkatkan ini, kita sederhanakan namanya gitu ya, kita sederhanakan. Jadi si 200-nya ini kita hapus, jadi cukup dengan admin LTI aja. Nah, seperti itu. Nah, lalu setelah ini kita tes dulu ya, admin LTI itu sebetulnya tampilannya seperti apa gitu ya. Kita buka browser kita panggil localhost admin LTI ya. Nah, inilah tampilannya ya. Ini tampilannya. Ini tampilannya untuk admin LTI. Nah, ini semuanya sebetulnya komponen-komponen yang sudah dibuat dan kita bisa gunakan. Ya, ada grafik, ada map ya, ada chat group gitu ya, ada juga to-do list, kalender dan macam-macam. Terus ada sidebar-nya juga. Di sini ada header-nya, ada footer-nya. Header-nya juga bagus ya, responsif gitu. Kita bisa ganti-ganti warna gitu ya. Kita bisa sesuai dengan tampilannya lebih dinamis lah. Terus di sini juga bisa kita besarkan, bisa kecilkan, macam-macam di sini. Nah, kita akan bikin ini ya, si admin LT ini ke dalam CI, karena ini masih berjalan berdasarkan native ya, jadi berdasarkan file gitu, bukan dalam CI-nya. Terbukti ya kalau di sini kan ada contoh-contoh kayak formnya kayak gimana, general element kalau kita klik ya di sini nanti dia akan ngebuka sebuah file gitu. Ya. Nah, contoh kayak gini ya, ini tabel, bentuk tabel kayak begini gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari sininya adalah dia memanggil sebuah file data.html, berarti kan ini masih base-nya dari native gitu ya, dasarnya dari native. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke CI-nya. Bagaimana caranya si tampilan seperti ini berada di CI? Ini kan ada dashboard 1, dashboard 2. Nah, sekarang kita buka lagi si htdocs-nya. Nah, ini kan ada direktori CI yang kita gunakan sebelumnya ya. Di CI. Nah, ini kita akan benar-benar bikin fresh dari maksudnya tidak digabungkan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah kita gunakan ya.
Gitu. Kita tidak akan menggunakan itu, sehingga kita backup dulu ya. Kita backup dulu, kita copy, lalu kita paste di directory ini aja, lalu kita kasih nama yang jelas, supaya ini saya sudah nge-backup yang CI pertemuan 1 sampai 6. Nah, yang ini yang terakhir. Ya. Ini yang harus kita modifikasi dulu, kita bersihkan dulu ya. Yang pertama adalah kita masuk dulu ke CI-nya, lalu kita masuk ke directory yang kemarin-kemarin kita sudah buat, yaitu yang controller. Nah, di controller ini kita akan hapus ya semua filenya kecuali yang welcome. Welcome dan index. Nah, welcome dan index itu tidak kita hapus ya. Ini kita hapus ya. Kita hapus. Nah, kita tidak gunakan ininya gitu ya. Kita tidak gunakan yang lainnya. Lalu kita gunakan apa yang selanjutnya itu kan controller sudah, kita ke model kita tidak pakai model, jadi kita select semuanya, index kita hapus, tidak dihapus, yang lainnya dihapus supaya tidak kecampur-campur ya. Terus ada view ya, view juga ini semuanya kita hapus kecuali index dan folder errors ya. Di sini kita hapus, termasuk si welcome message-nya juga kita hapus ya. Nah, ini kita hapus dulu, jadi udah posisinya bersih dari program sebelumnya, gitu, program-program sebelumnya. Lalu kita masuk ke config ya, ada beberapa yang harus kita pastikan ya. Kita buka dulu yang autoload. Nah, yang autoload ini pastikan ya. Pastikan kalau untuk library-nya, karena kita tidak menggunakan database ya, sebaiknya kita hilangkan aja. Untuk library database-nya kita tidak gunakan dulu karena kita belum pakai ya. Lalu pastikan si helpernya ada URL dan form ya untuk bisa menampilkan. Nah, selanjutnya untuk bagian model. Nah, model ini kita hapus juga gitu ya. Lalu kita save. Oke, sampai sini bisa diikuti. Kecepatan, Pak. Kecepatan. Ketinggalan di sebelah mananya? Pak, maaf Pak, di saya ini Pak, share screen-nya tuh nggak jalan-jalan Pak, jadi kayaknya nggak pindah-pindah gitu Pak. Pindah-pindah gimana ya? Ini ada di ini yang di share screen-nya apa sekarang ini? Ini saya soalnya share screen benar-benar semuanya. Kalau saya nih yang muncul itu masih tadi yang di folder itu Pak. Oh, masih yang di folder, harusnya udah enggak ya, sebentar. Kayaknya jaringannya itu share. Kalau yang lain gimana? Ini saya share lagi ya. Ini kan saya share lagi. Nah, kalau ini gimana? Kalau sekarang? Ini bisa kelihatan saya pindah-pindah. Ini kan apa namanya? Folder ya. Yang ini Sublime. Gimana sekarang? Iya, Pak. Di Sublime, Pak. Sublime ya. Bisa kan? Maksudnya saya bolak-balik juga tetap bisa kan? Ya. Oke, tadi yang terlambat yang sebelah mana sampai mana? Itu Pak, pas di autoload Pak. Autoload. Ya ini masih di autoload nih. Ini masih autoload. Yang pertama kan yang harus dilihat itu adalah ininya apa namanya? Library ya. Library-nya itu harus kosong. Ya, library-nya harus kosong. Terus helper. Nah, helpernya di sini isinya URL dan form, itu dipastikan. Jadi yang pertama line ini ya, line 61 library-nya kosong. Kenapa? Kan ini asalnya database. Ya, kita nggak pakai ya, kita nggak pakai database, itu dihilangkan.
Terus yang di line 92 yang helper itu pastikan URL dan form. Dan yang terakhir di model. Model itu juga sama, kita kosongkan dulu karena kita tidak gunakan itu, begitu ya. Kita tidak gunakan itu. Nah, itu aja ya yang autoload. Kalau yang tadi udah kan yang Explorer? Yang kita copy paste-nya, terus ininya sudah bisa tampil belum? Admin LTI-nya seperti ini? Halo, bagaimana? Bisa, Bentar, Pak. Pak. Sudah bisa. Bisa, Pak. Bisa, oke. Nah, kalau sudah bisa, saya mau lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan. Kembali ke sini ya, ke settingan ya, ke autoload. Setelah autoload ya, kita masih berada di folder config. Nah, pastikan lagi si config.php di sini base URL-nya sudah benar seperti ini ya, sesuai dengan yang ini karena tidak ada perubahan di sini. Untuk di config tidak ada perubahan. Untuk yang terakhir kita setting itu tidak ada perubahan untuk config. Nah, yang selanjutnya adalah di folder di file database. Nah, karena kita tidak menggunakan database, jadi kita hapus aja si nama database-nya yang DBMHS ini, kita hapus aja ya supaya dia tidak terkoneksi dengan DBMHS. Cukup ini aja. Kalau untuk username sih nggak apa-apa ya, kita diamin aja seperti itu, tidak masalah. Nah, selanjutnya adalah apa ya? Ini kan sudah ya, autoload sudah, database sudah. Yang terakhir adalah roots ya. Ini di save dulu, jangan lupa. Yang roots.php. Ini roots.php. Roots.php apa yang dirubah? Nah, ini kan default controllernya adalah welcome. Nah, sementara kita akan bikin sebuah controller baru ya selain welcome. Nah, misalnya kita bikin nama controllernya adalah admin ya. Nah, admin. Nah, ini berarti nanti kita akan bikin sebuah controller yang namanya admin. Begitu ya. Sampai sini bisa diikuti? Pak, tadi yang autoload hapus apa? Database di library-nya. Yang autoload yang dihapus cuman ini ya, library jadi kosong dan model paling bawah nih. Model. Pak, Ya. Gimana? ini autoloadnya gak bisa di-save. Bisa, harusnya bisa di-save. Pastikan. Unable to save, Pak, itu. Oh, itu ya berarti gimana caranya itu kalau unable, berarti ada yang ngebuka atau foldernya ada yang keganti. Kalau unable to save, pastikan lagi Oh sih iya, Pak. foldernya benar yang kebukanya. Ya. Oke, Pak. Coba. Oke ya. Gimana? Bisa kita lanjutkan? Ya, saya lanjutkan ya. Ini juga saya rekamnya. Nanti kalau ada yang terlambat bisa dilihat lagi ya. Gitu. Nah, di sini selanjutnya kita akan bikin sebuah controller ya, sebuah controller kan tadi di settingan untuk di roots ya, yang tadi nih roots nih, yang roots itu akan membuat sebuah controller dengan nama admin gitu ya, admin controller. Nah, kita masuk ke folder controller di Sublime-nya ya, kita lihat di sini sudah ada welcome PHP kan yang kemarin ya. Nah, ini yang welcome PHP ini sudah ada.
kita manfaatkan yang sudah ada aja, kita rename. Jadi kita ganti namanya yang tadi punya welcome PHP, kita ganti dengan namanya admin ya. admin.php gitu ya. Nah, si admin.php kita buka. Nah, karena nama filenya diganti menjadi admin, berarti kelasnya juga diganti ya. Jadi yang di line 4 untuk kelas itu digantinya dengan nama yang sama yaitu admin. Nah, begini ya. Jadi kelasnya kelas admin si extend share controller. Kemudian kita tidak membutuhkan ini semua ya, kita hapus saja ya. Nah, public-nya. Nah, public function-nya kita ganti aja dengan dashboard ya. Nama function-nya dashboard gitu ya. Terus load-nya apa? Nah, nanti di view ya, di view itu kita kan akan nge-load sebuah file view dengan nama dashboard juga biar sama aja gitu ya dengan nama function-nya. Atau kalau nanti mau dibedakan juga bisa tergantung keinginan yang kita lakukan. Ini saya samain aja dulu. Kemudian function yang ini kita hapus, kita tidak butuh ini. Nah, ini aja dulu untuk sementara. Jadi kita akan bikin sebuah function namanya dashboard. Dan lalu isinya adalah untuk nge-load file view dengan nama dashboard.php juga ya. Nah, si dashboard PHP-nya nanti tulisan PHP-nya nggak usah ditulis, jadi dashboard aja. Nah, ini kita kasih komentar. Di sini adalah end of file-nya. admin.php. Lalu location di application. Controllers. Nah, ini untuk keterangan filenya. Oke, sampai sini untuk controller sudah bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Karena ini sudah bikin controller. Nah, kita akan membuat view-nya. Kan ini sudah ada nih. View-nya yang akan kita panggil adalah dashboard. Berarti kita langsung ke folder view ya. Kita langsung ke folder view ya. Klik kanan new file. Itu di sini new file. Kita save dulu ya. Kita save dulu. Kita save dulu. Namanya di sini adalah dashboard sesuai yang file yang dipanggil tadi ya. Dashboard.php. Nah, isi dari si dashboard.php itu akan kita ambil dari admin LTI. Khususnya adalah si index ya, index di admin LTI. Jadi kita buka admin LTI-nya, lalu kita buka file index.html. Nah, ini ya, file index.html. Karena sebetulnya tampilan ini ya, tampilan ini adalah sebuah tampilan index.html. Jadi kita akan ambil view-nya yang namanya index.html. Nah, kita buka dulu ya tadi si admin di admin LTI-nya, foldernya, lalu buka si index.html. Nah, lihat ini script yang sudah ada, script yang ada di admin LTI-nya. Ini kita copy semua ya. Ini kita kopikan semua, Ctrl A ya. Lalu klik kanan copy, kita copy paste di dashboard. Nah, kita paste di dashboard. Nah, ini yang kita lakukan. Kita save. Nah, di sini kita sudah ngebuat sebuah view namanya dashboard.php. Nah, sekarang kita tes ya, kita tes jalan atau tidak view-nya kita. Jalan atau tidak view-nya kita. Kita buka di sini. Nah, ini kan localhost admin ya. Nah, kita bikin tab baru aja supaya bisa ada perbandingan. Kita buka CI-nya ya. Lalu kita panggil controllernya dan kita panggil nama fungsinya. Nah, seperti itu ya.
Nah, seperti itu. Bentar. Ini belum diaktifkan. Jadinya nggak nyala. Harusnya aktif dulu. Saya lupa tadi belum aktifin si exam-nya. Nah, ini ya tampilannya seperti ini. Masih plain gitu, istilahnya masih HTML aja gitu, tampilan HTML, tapi si komponen-komponennya belum tampil, bootstrap-nya belum keambil, apalagi si plugin-pluginnya juga belum keambil. Nah, sampai sini sudah bisa dicoba? Oke, halo, gimana? Sudah sampai mana? Pak, Ya. mau tanya Pak, yang itu yang tadi view yang file dashboard-nya buat baru apa gimana Pak? Iya, kita buat baru, lalu isinya ngambil dari indeks HTML yang ada di admin LTI. Oh, oke Pak. Ya, ini kan index.html di folder admin LTI. Nah, ini kita Ctrl A, lalu copy. Nah, kita bikin file baru di view ya, di folder view. Nah, di folder view-nya ini new gitu ya, new file, lalu kasih nama dashboard, lalu paste di sini dan save. Nah, sekarang kan karena perintah si admin LTI ininya kan sudah ada nih, load dashboard-nya sudah ada. Nah, sekarang kita coba tes gitu. Kita tes di localhost CI kita aktif atau tidak, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Oke, bisa diikutin sampai sini? Bisa Pak. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang itu adalah kita bagaimana tampilannya sama seperti ini nih. Membuat si tampilan si admin LT yang ada di CI seperti ini ya. Yang ini kan awalnya masih plain. Ini sementara sudah full gitu ya, sudah bagus. Kalau di sini kita lihat Bootstrap-nya sudah ke load, JavaScript-nya juga sudah ke load, sama plugin-pluginsnya ya untuk menampilkan peta atau ini juga sudah ke load semua gitu. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah kita akan mengcopy file-file dukungannya gitu ya, file-file dukungannya yang ada di admin LTI gitu ya. Nah, kalau kita buka di sini, kita masuk ke sebuah folder ya yang ada di admin LTI ya. Kita masuk ke admin LTI. Nah, ini ya. htdocs admin LTI. Ya. Nah, ini htdocs admin LTI. Yang menjadi komponennya gitu ya, yang menjadi komponen yang akan diambil itu adalah yang pertama Bootstrap, yang kedua adalah folder dist ya. Yang ketiga adalah folder plugin. Sementara kalau page dan documentation itu tidak perlu. Kalau page itu contoh-contoh yang lainnya yang selain index.html nanti bisa kita ambil juga sih, tapi nanti berhubungan dengan view ya, berhubungan dengan view. Jadi sementara ini yang akan kita ambil karena ini plugin atau misalnya file-file tambahan, file-file dukungannya hanya di 3 file ini, di Bootstrap, distribusi, dan plugin. Itu kita copy ya, kita copy. Lalu kita masuk ke folder CI kita ya, folder root foldernya. Nah, ini yang ada application, system, dan user guide. Nah, kita bikin sebuah folder baru di sini untuk dikelompokkan bahwa ini adalah aset baru ya. Nah, kita kasih nama aja, namanya assets ya. Assets, nah folder assets. Nah, artinya kita bikin sebuah folder yang
isinya sebetulnya bukan dari CI-nya, tapi dari luar. Sementara dari yang CI-nya kan application, system, dan user guide. Nah, kita paste di sini. Nah, biasanya yang paling banyak itu folder plugins isinya. Nah, ini kalau kita lihat properties ini paling besar biasanya nilainya. Itu kan sekitar 5 mega. Kalau Bootstrap sama distribusi itu nggak terlalu besar. Kalau Bootstrap itu isinya adalah si CSS dan JavaScript-nya. Ini ukurannya malah cuma 1 mega, ya, di bawah 1 mega. Nah, kalau distribusi ini hubungannya sama gambar-gambar yang digunakan di si admin-nya gitu ya. Ini kalau dilihat, nah ini kan gambar-gambar pelengkapnya lah gitu, yang digunakan di admin. Terus ada CSS dan JavaScript-nya juga ya untuk distribusinya. Ini filenya juga tidak terlalu besar karena lebih ke gambar. Nah, kalau plugins ini isinya semua yang berhubungan dengan fungsi-fungsi yang ada di adminnya. Nah, ini yang banyak sekali sebetulnya, yang nggak perlu kita ambil semua ya, yang nggak perlu kita ambil semua. Kita pilih aja nanti sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk sementara ini kita akan pakai dulu ya, gitu. Kita akan pakai dulu semuanya. Nah, tiga file ini ya, plugin semua kita pakai. Nah, sekarang ini kan sudah ada ya, ini sudah ada 3. Nah, sekarang kita akan buka si dashboard-nya. Nah, kalau di dashboard-nya kita lihat script-nya. Di sini dia href-nya, maksudnya link-nya untuk bootstrap-nya, untuk font-nya, untuk icon dan lain-lain. Di sini dia langsung kan ya, karena dia berada di satu folder yang sama untuk yang indeks HTML yang ini ya. Sementara yang ada yang ada di kita adalah berada di folder root lalu asset. Nah, folder roots yang ada di root directory lah, root directory yang ada di CI itu didefinisikan sebagai base URL. Nah, sehingga kita akan tambahkan di sini base URL-nya ya, perintah, tapi harus menggunakan perintah PHP. Nah, di sini kita echo dulu base URL. Base URL. Nah, ini kita ganti dulu nih, jangan HTML supaya kelihatan, jadi kita ganti ke PHP aja. Nah, base URL-nya biar kelihatan terang ya. Jadi base URL. Nah, kalau ada perintah base URL kayak gini, berarti dia akan menampilkan localhost CI, yaitu dia akan menampilkan base URL yang ada di config ya, yaitu localhost CI. Terus kan dia berada di folder asset, jadi localhost CI asset kan, berarti harus tambahkan di sini assets ya, slash lagi ya. Berarti kan di sini masuk ke assets lalu bootstrap sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, ini kan localhost itu kan dari sini htdocs ini kan kalau di browser namanya localhost ya. Jadi mulai CI assets, nah sama berarti di sini juga harus bootstrap ya, sebelum ininya CI. Ini kan CI ininya CI, ininya assets gitu kita masukin. Nah, ini sebetulnya agak banyak ya untuk yang bootstrap. Ya, kalau kita ganti satu-satu ya lumayan ya. Ya kita misalnya kita copy kan ini dari sini nih, blok ini kan baru nih, kita copy gitu ya, terus kita paste. Kalau ini sih web ya nggak perlu lah. Yang seperti di distribusi juga sama kan, plugin juga sama. Nah, ini agak banyak juga dan khawatirnya juga ada yang kelewat gitu. Sehingga kita harus manfaatkan fasilitas search-nya ya. Jadi pakai find and replace gitu ya, pakai find and replace. Yang dicari apa? Yang dicari adalah bootstrap dulu. Kan yang pertama bootstrap dulu ya. Nah, yang dicari adalah bootstrap. Jadi setiap kita mulai mencari adalah sama dengan kutip bootstrap. Jadi kita akan cari yang seperti ini sama dengan kutip bootstrap. Lalu akan disisipkan di antara kutip dan bootstrapnya sebuah script PHP ya, echo base URL dan tambahan untuk si ininya foldernya yaitu assets, dan belakangnya tetap
tidak kita rubah ya, jadi tetap tidak kita rubah jadi bootstrap seperti ini. Jadi seolah-olah, nah awalnya kan seperti ini ya, nah awalnya seperti ini sama ya, sama persis. Kita sisipkan di sini gitu. Nah kita sisipkan. Jadi kita akan nge-replace semua yang ada tulisan sama dengan kutip bootstrap dengan sama dengan kutip dan isi PHP-nya. Lalu kita replace all aja biar cepat langsung. Nah, kalau sudah replace all berarti sudah selesai. Nggak ada lagi. Nah sekarang kita kembali ke yang lain ya, kan bootstrap sudah. Nah sekarang kita coba dulu, jangan dulu nyoba yang lain, jangan dulu yang lain. Kita save dulu, lalu kita coba, lalu kita refresh. Nah, kelihatan perubahannya kan ya? Perubahannya sudah ada gitu. Jadi ini bootstrap, baru bootstrapnya aja yang ke loading. Dari sisi tampilannya sudah lumayan ada perubahan. Ada perubahan di sini ya, sudah ada gitu kelihatan. Gitu. Sudah ada perubahan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang folder distribusinya. Sama caranya, jadi kita cari yang sama dengan kutip this. Nah, ini copy ya, di copy aja. Lalu kita find replace. Nah, di sini. Nah, this gitu ya. Terus kita ganti dengan PHP tapi belakangnya distribusi juga ya. Nah, jangan sampai belum dirubah yang sebelumnya, nanti jadi ngaco gitu. Ini this, pastikan gitu ya, ini this juga. Nah, ini kasih sip gitu. Kalau sudah kita tes aja dulu satu ya. Satu aja kita tes dulu. Yang mana gitu ya, kita find. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan find, nyala tuh. Kalau di sebelah juga kelihatan, kalau udah ke search ini nanti di sini ada yang nyala-nyala juga. Ini 1, 2, nah ada banyak gitu yang kotak-kotak tersebut. Kita replace, nah berarti kan kerubah nih. Nah udah tinggal, kalau udah bener kayak ini kita replace all aja biar cepet. Nah kita replace all. Berarti sudah ada terjadi perubahan. Lalu kita save. Nah kita lihat di sini. Refresh lagi. Nah ini tampilannya sudah seperti ini ya. Sudah lumayan bagus nih. Sudah lumayan bagus lah tampilannya. Karena folder distribusinya juga sudah diambil. Cuma si ininya, komponen-komponen di sininya belum nyala nih. Kayak komponen-komponen apa? Grafiknya nggak ada ya. Itu ini juga nggak ada karena ini adanya di plugins. Adanya di folder plugins ya, adanya di folder plugins. Sehingga kita langkah terakhir adalah kita robah yang pluginsnya ini. Path untuk pluginsnya ini namanya path ya. Path-nya. Sama caranya kita copy dari sini ya yang sama dengan kutip plugins. Copy, lalu find, replace. Ya, ini plugins, ini belakangnya juga jangan lupa sama dengan di plugins kan juga gitu seperti ini. Jadi pastikan ini plugins dan kutipnya di depan. Lalu ada base URL assets seperti ini. Selanjutnya replace ya, kita replace all juga. Nah, kita replace. Sudah terjadi perubahan, sekarang kita save. Kita lihat. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah jadi berupa apa namanya? Berupa tampilan admin LTE yang sudah berada di CI. Ini sudah sama persis ya. Ini seperti ini sama persis. Nah, cuma kan page-nya belum kita ambil ya. Kalau page-nya kita ambil berarti kita nanti hubungannya sama controller lagi. Karena hubungan dari satu file ke file yang lain itu kalau di CI harus berhubungan dengan controller. Nah, sehingga kalau yang page ini mungkin belum bisa kebuka. Kalau kayak tables gini ya, form ini belum bisa kebuka pastinya ya. Kalau kayak klik di sini juga pasti tampilannya kalau yang untuk yang admin LT kan udah lengkap, tapi kalau ini pasti nggak ada karena memang tidak kita load gitu ya. Nah, kalau lihat di sini kan linknya adalah admin page form. Ini pasti salah. Kalau diklik ya pasti error. File not found gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Ada yang tertinggal atau bagaimana, silahkan. Halo, bagaimana ini responnya? Sudah sampai mana? Pak, maaf nih Pak. Ini yang share screen-nya di saya bermasalah lagi Pak. Paling nanti saya lihat yang recording dari Bapak aja Pak. Soalnya ini saya nggak bisa maksimal ngikutinnya Pak. Oh iya, mungkin ini kali ya, jaringan kali ya. Kayaknya, iya jaringannya kayaknya Pak. Oke, kalau yang lain gimana? Yang lain bisa ngikutin nggak? Karena harus nyoba ya. Kalau nggak dicoba biasanya sulit ya untuk dipahami ya. Oke, sudah bisa sampai sini sudah. Yang lain bagaimana? Ini kok nggak ada respon ya? Pada tidur atau gimana ini? Halo? Ada Pak, lagi nyoba-nyoba lagi Pak ini. Ya, maksudnya Belum. tolong direspon ya. Kalau saya jadi kalau nggak ada yang ngerespon tuh jadi bingung saya ini apakah benar-benar ngedengerin atau ada masalah atau gimana gitu. Jadi tetap komunikasi tetap dua arah ya. Gitu. Ya Pak, siap. Oke, gimana? Yang lain apa sudah ada kendala atau gimana? Atau harus dilanjutkan seperti apa? Halo, yang lain gimana? Ini bisa nggak semuanya? Pak, saya ketinggalan, Pak. Iya, makanya gimana ketinggalannya? Coba disebutkan, jadi biar saya langsung jelaskan. Sebelah mana ketinggalannya? Masih bagian yang replace-nya, Pak. Replace-nya. Oke, replace-nya ya. Iya. Tadi saya nyoba-nyoba dulu. Ya, untuk yang replace-nya. Nah, replace-nya itu yang sebelah mana yang replace-nya? Teknik replace-nya. Iya, Pak, boleh teknik replace-nya gimana? Tadi Teknik replace-nya ya, ini juga untuk yang lain ya. Ini saya undo lagi semuanya. Ini dari awal sebetulnya bisa cepat sih kalau sudah tahu teknik replace-nya bisa cepat. Nah, yang pertama ini kan belum saya replace semua ya. Kalau saya save ya, terus saya balikin lagi ke sini. Nah, ini kan masih seperti ini ya. Masih seperti ini nih. Artinya belum ada perubahan di sini. Nah, kalian aja dari awal ya, dari awal. Ini posisi yang belum berubah. Nah, seperti ini ya. Sekarang yang tekniknya bagaimana? Kita ambil find, replace ya, find, replace. Lalu yang diambil yang mana? Yang di-find adalah dari sama dengan kutip bootstrap yang pertama, karena akan ada 3 folder yang akan kita panggil, yaitu bootstrap,
lalu dist dan plugin gitu ya. Kalau yang Bootstrap ya, ini kita copy dari mulai sama dengan kutip Bootstrap. Nah, copy. Nah, di sini di bagian find-nya kita paste. Nah, kita paste di sini. Lalu di replace-nya adalah kan pasti bentuknya kayak begini ya. Nah, bentuknya kan pasti kayak gini nih. Kalau sama-sama find-nya gini, replace-nya seperti ini. Kita sisipkan di sini pakai script PHP. PHP echo base URL. Lalu tutup. Nah, ditambahkan folder asset. Assets ya. Gitu. Jadi kita menyisipkan ini ya. Kita akan menyisipkan ini gitu. Nah, kita akan menyisipkan ini. Nah, lalu setelah itu kita akan ambil, kita langsung jalankan. Ini tinggal langsung aja replace ya. Tinggal replace, nanti akan berubah nih bagian-bagian yang sudah ke find yang ada namanya sama dengan Bootstrap itu akan berubah. Bisa aja kita ambil replace all, langsung semuanya kerubah, klik gitu ya, replace all, lalu save. Nah, kalau misalnya kita buktikan bahwa ini sudah jalan atau belum, nah kita buka lagi di sini, lalu kita akan buka lagi di sini ya. Nah, ini udah cek nih, udah benar ya. Begitu ya tekniknya ya. Nah, kalau udah tahu tekniknya, tinggal kita pakai untuk yang lain. Yang Bootstrap sudah, yang dist ya, yang dist ini jadi sama dengan distribusi, lalu copy, masuk ke replace. Ya, nah ini kan sudah ada nih distnya. Nah ini juga ada sisa yang bekas yang tadinya, yang PHP echo base URL, tapi jangan lupa belakangnya harus dirubah juga jadi distribusi juga ya. Nah begini, tapi jangan pakai sama dengan. Nah pastikan seperti ini. Lalu replace all sama yang distribusi. Kalau sudah, save lagi, refresh. Nah seperti itu ya. Yang terakhir adalah plugin. Nah ini yang terakhir adalah plugin. Sama caranya. Ini plugin, selalu di sini juga plugin. Nah, plugin. Sama, ini replace all aja biar cepat. Lalu save. Kita lihat. Oke, begitu ya. Prosesnya seperti itu ya. Iya Pak, tadi padamnya. Bagaimana? Tadi saya kurang sama dengan Pak. Kurang sama dengan ya, iya berarti harus diandu aja, nanti dibalikin lagi ya. Karena kalau cuman nggak pakai sama dengan kutip itu kan ciri khasnya ya. Ciri khasnya nanti malah ketukar sama yang ada di dalam ini, tengah-tengah folder ini, kayak panggilan nanti jadi yang udah ke replace lagi kalau nggak pakai sama dengan ya. Nah itu jadi error nanti biasanya. Gitu. Oke, sudah? Apa bisa saya lanjutkan lagi? Ya Pak, silakan Pak. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Tapi jangan kecepatan Pak. Ketinggalan lagi Pak. Iya, makanya saya butuh respon ya. Kalau pada diem aja jadi saya bingung. Ini pada ngikutin, pada bisa ngikutin atau enggak gitu. Ketika saya tanya pada diem. Nah, jadi kalau bisa responsif gitu ya. Jadi biar saya juga bisa ngatur
sampai mana gitu. Ya. Oke. Ya, Pak. Nah, sekarang begini, ini kan sudah selesai semuanya pada proses untuk apa namanya, nge-transfer CI min LTI ke CI itu sudah selesai sebetulnya. Sekarang kita tinggal cara gunainnya bagaimana ini kan ya. Jadi tinggal cara menggunakannya bagaimana. Nah, enaknya di CI itu satu file itu bisa kita bagi-bagi. Kita bisa bagi-bagi jadi beberapa gitu ya. Satu file itu bisa kita bagi-bagi jadi beberapa. Tujuannya apa? Misalnya kita pengen apa namanya, bekerja dalam beberapa halaman lah gitu ya. Dari beberapa halaman kita bisa bagi-bagi si filenya. Jadi si file ini, si file index.php itu kalau di CI kan ini namanya dashboard ya, dashboard.php ya. Nah, ini bisa kita pecah jadi 4 bagian. Bagian header ya, biasa karena kan di sini di web itu ada beberapa bagian ya. Bagian headernya, ini yang atas nih. Terus bagian sidebar-nya gitu. Terus bagian kontennya isinya sama bagian yang paling bawahnya yaitu bagian footer. Nah, itu. Nah, 3 bagian itu yang bagian-bagian itu yang bisa kita pisahkan. Tujuannya apa? Jadi kalau misalnya kita bekerja lebih dari satu page, kan kalau base-nya seperti ini kan pasti yang namanya header, footer, sama si sidebar-nya akan terus-terusan di-load ya. Kalau kita bikin setiap filenya sama seperti ini, itu akan lumayan jadi tingkat errornya akan tinggi. Nah, jadi ada triknya ya, kita pisah-pisahkan semua tuh, si sidebar-nya pisahkan, si footer-nya pisahkan, header-nya pisahkan, dan kontennya juga dipisahkan. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang kita bikin file baru ya. Ini kan dashboard, udah nggak apa-apa nih yang dashboard sebagai contoh aja ya, sebagai contoh awal si dashboard-nya. Kita bikin file baru. Nah, yang nanti akan di-load ya. New file di sini. Nah, di sini saya mau di sini namanya untuk kontennya ya. Untuk kontennya saya ganti namanya dashboard 2 lah misalnya. Jadi untuk istilahnya versi yang keduanya gitu ya, dashboard 2. Ya. Save. Nah, ini untuk dashboard 2-nya itu berada di folder view ya. Nah, ini folder view. Lalu yang ketiga bagian yang lain kayak footer, header, dan sidebar-nya itu saya bikin folder lagi ya, satu folder lagi di view. Jadi di view-nya saya klik kanan, new folder ya. New folder. Nah, di sini saya tulis templates ya. Templates ya. Saya kasih nama templates, berarti namanya bebas ya, sebetulnya ini namanya bebas. Ini cuman supaya lebih umum aja lah gitu. Supaya lebih umum aja, di sini ada saya kasih folder namanya templates ya. Nah, jadi dalam view ada folder templates. Nah, di dalam templates itu kita bikin ketiga file yang lain, seperti yang pertama adalah header-nya .php ya. Header.php. Nah, lalu kita new lagi, klik kanan new template lagi, new file lagi di templates, save lagi. Yang kedua adalah sidebar .php. Nah, yang terakhir adalah footernya. Footer.php. Nah, ada view, template, footer.php. Nah, jadi file yang tadinya awalnya yang dashboard ini satu file, itu akan kita pecah menjadi 4, yaitu dashboard 2 untuk kontennya, terus header-nya yang berada di directory templates, view template, lalu sidebar, dan footer ya. Jadi ada 4. Dan urutannya seperti ini, header, sidebar, terus dashboard-nya, ya isi kontennya, dan terakhir adalah footer. Nah, ini seperti ini ya. Sampai sini sudah bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bisa, udah? Bisa, Pak. Oke, ya. Nah, selanjutnya
Kita buka ininya apa? Admin.php-nya. Admin.php-nya untuk ngeloading si keempat file tersebut ya. Nah, di CI itu bisa sekaligus ditampilkan. Jadi perintahnya mirip menampilkan satu file, tapi dia sebetulnya bisa sumbernya dari beberapa file. Nah, kita copy aja nih yang sudah ada seperti ini ya. Public function dashboard ya. Dashboardnya kita tambahin dashboard 2. Lalu kita akan ngeload keempat file tersebut dengan urutan seperti ini. Urutan yang pertama adalah pasti headernya dulu ya. Ada 4 file, berarti di sini loadnya ada 4 ya. Nah, ada 4 loadnya. Ya, di loadnya ada 4. Yang pertama loadnya itu yang header ya. Header.php. Nah, karena header ini berada di directory templates, nah ini yang view templates, berarti di sini view-nya juga nggak bisa langsung load view, karena kalau perintahnya load view seperti ini, berarti asumsinya si header ini berada di folder view saja, nggak masuk ke template. Sementara kan isinya ada di templates. Nah, berarti kita harus tambahkan foldernya. Nah, templates, tambahin foldernya. Nah, seperti itu pakai slash. Templates, header. Nah, itu untuk yang load si headernya. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah sidebar. Jadi di sini kita load templates juga. Sidebar ada di folder templates. Nah, yang dashboard 2-nya dia memang berada di folder view. Berarti nggak harus pakai templates. Itu ya alasannya. Nah, kalau ini pakai templates yang terakhir itu yang footer. Nah, seperti ini ya. Oke, bisa diikutin ya. Templates-nya seperti ini. Nah, jadi ini perintahnya akan 4 ya. 4 file. Tapi nanti tampilannya sama dengan yang perintah begini. Ada keuntungannya. Ketika nanti kita bekerja dari beberapa halaman, ini kan halaman dashboard, kita hanya membuat sebuah file ini aja. Misalnya nanti kan kita bikin sebuah file lain gitu ya. Kita hanya bikin satu file aja, langsung kita load. Tapi yang ininya header, sidebar, footernya itu tetap gitu, tidak berubah karena itu hanya tampilan aja, begitu kan ya. Oke, seperti itu. Ya, sudah bisa diikutin sampai sini? Mau nanya, Pak, Ya, silahkan. kalau misalkan bikin sub menunya di mana, Pak? Submenu itu ada di sidebar ya? Iya, di pinggir, Pak. Ya, di sidebar. Nah, itu makanya ini setelah ini saya jelasin karena maksudnya itu ya, jadi bisa ngeditnya lebih gampang gitu. Tapi sampai sini udah bisa ikutin belum? Bisa, Pak. Sudah ya, bisa ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan ambil si komponen-komponennya, header, sidebar, dashboard, sama templates. Tapi sebelumnya kan ini file-filenya udah ada tapi masih pada kosong ya. Nah, kita tes dulu nih di sini. Kita tes dulu di sini. Kita panggil fungsinya si dashboard 2 ya. Nah, ini bikin ini baru aja, dashboard 2 nanti. CI admin dashboard 2. Nah, masih blank kan? Masih kosong karena isinya juga belum ada ya. Isinya juga belum ada. Bentar. Nah, kita ambil komponen si headernya dulu, yang template header, ngambil dari si dashboard ya. Nah, header itu ditandai dengan tag header. Ya, dari mana tag header? Nah, di sini ada tag header. Kalau susah kita panggil aja find header gitu ya. Nah, ini tag header, ditandai dengan tag header. Berarti di sini. Nah, kita akan mengcopy tag header, jadi dari tag pembukaan ke sampai penutupnya. Nah, kalau kita cari begini kan sulit ya. Ujungnya kemana nggak ada gitu, sulit. Bisa sih, gitu, tapi agak sulit itu. Nah, yang kita manfaatkan fasilitas yang ada di sini, yang ada di Sublime Text-nya. Jadi kalau kita arahkan kursor kita ke line-nya, nih line 41, terus di sebelahnya tuh akan ada segitiga kecil.
Nah, ini fungsinya akan melipat si line-line yang ada di bawahnya yang sampai ke header penutup. Nah, ini kan header pembukanya nih, line 41 adalah header pembuka, tag pembuka ya, maksud saya tag pembuka. Kalau kita klik, nah ini langsung kelipat ya, kelipat ke tag penutup. Jadi ini adalah headernya. Nah, jadi dari proses pengkopiannya akan lebih mudah. Nah, gitu. Jadi dari segi pengkelompokan juga akan lebih mudah. Nah, karena ini filenya terdiri dari dari satu file itu dibagi 4. Nah, header itu berarti kita akan ambil dari sini, dari tag header penutup sampai atas ya, sampai atas. Karena ini fungsi untuk memanggil fungsi awalannya. Jadi header itu isinya tidak hanya tampilan, tapi isinya juga head juga ya. Di HTML juga ada head juga gitu. Ya, isinya sebetulnya pemanggilan si bootstrap-nya, plugins-nya, dan aset-asetnya. Jadi kita akan kopikan dari si line 281 sampai dari atas ya, dari line 1 sampai 281. Nah, caranya kan kita lipat aja nih dari yang 41 karena di sini ada header untuk main kelasnya. Dan di sini ada catatan-catatannya. Nah, ini kita copy ya semuanya ya. Dari line 1 sampai ke line ini 281. Nah, seperti ini ya. Kita copy lalu paste di sini. Nah, begitu. Ya, kalau di paste kan banyak ya kelihatannya. Nah, padahal kan tadi dilipat ya. Istilahnya gitu. Nih, kita save ya. Kita save. Nah, coba kita refresh. Nah, udah kan keambil ya, headernya aja nih yang keambil nih. Baru headernya aja, tapi dia pasti belum berfungsi dengan baik karena yang ini kan baru potongan apa namanya? Potongan atasnya aja. Sementara tag penutup HTML-nya masih ada di potongan yang lain, ada di footer kan. Tag pembuka HTML-nya ada di sini, tapi tag penutupnya ada di footer. Footernya belum kita masukin. Nah, satu-satu. Ini sudah yang headernya. Oke, sampai sini bisa diikutin. Untuk teknik ininya tahu ya caranya? Ya, jadi kita manfaatkan ini fasilitas yang ada di sini biar mudah untuk mengcopy paste-nya. Siapa? Oke, bisa ya. Teknik ininya bisa ya. Justru ini ilmunya di sini sih sebetulnya. Ilmunya di sini untuk ngambilnya. Nah, sekarang kita masuk ke sidebar ya. Nah, sidebar itu ditandai dengan kata-kata aside. Nah, ini aside. Aside ini adalah main sidebar. Left side column contain the logo and sidebar. Ini kan ada catatannya. Sama, kita manfaatkan juga si ini ya. Istilahnya kayak bisa dilipat gini ya. Kita manfaatkan tag pembuka dan tag penutup. Jadi kita akan copy si tag aside ini, satu tag. Nah, kita klik di sini ya, tuh jadi kelihatan ya. Kalau diklik, dia berarti dari line 443 ya, line 283 sampai 443. Nah, ini satu blok aside ini kita copy semua. Nah, ini seperti ini cara copy-nya. Klik kanan copy, lalu di sidebar kita paste. Nah, udah, lalu kita save. Nah, kita tes. Nah, di sini ya. Nah, ini kan sidebarnya udah ada nih, walaupun belum komplit nih ya, karena kan si konten dan si footernya belum ada, masih nutup. Nah, nanti kita akan edit ini untuk bikin sub-sub menu ya. Oke, dari sidebar kita masuk ke konten ya. Kontennya dashboard 2. Kontennya itu adalah di sini ya. Sebetulnya mulai dari sini, main konten. Tapi di sini dia ada sidebar yang lain yang berada di sebelah kanan. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini. Nah, ini yang ini ya. Ini tampilan ini nih. Ini ada side yang sebelah kanan. Nah, ini sih bisa juga kita pisahkan menjadi sebuah ini lagi gitu ya, file lagi, tapi mungkin jadi terlalu banyak karena ini sebetulnya hanya untuk time saja. Jadi saya putuskan ini digabung aja. Ini digabung dengan si main content. Nah, kenapa digabung? Karena tag si konten itu tersendiri ya, si section konten ini dia berada di div class content wrapper yang berada di yang digabung dengan si side class-nya yang ini. Sehingga bisa kita
close dari sini nih, dari kelas content wrapper. Jadi si content wrapper ini terdiri ada section untuk right sidebar sama si main content gitu. Nah, untuk memastikan yang ini dulu nih, main kontennya dulu ya. Jadi kalau nanti kita ngedit main konten itu ada di sini. Dari line 460 kita klik di sini sebelahnya. Nah, ini section. Nah, ini kan kelihatan konten sectionnya di sini. Ini kontennya. Terus, nah ini kan right-nya ya, dia berpasangan dengan si content wrapper. Di sini ada catatan content wrapper dan bawahnya ada footer, itu udah kelihatan. Berarti kita akan ambil dari sini. Klik ya, dari 446 ke 883 yang isinya content wrapper. Nah, ini. Jadi content wrapper itu nanti terdiri dari si sidebar yang kanan dan si main content. Nah, itu ya. Kita klik di sini. Nah, ini kita copy nih. Kelihatannya kayak 2 baris, padahal di sini ada banyak baris gitu. Kita copy, kita paste di dashboard. Nah, seperti ini. Kita paste di dashboard. Lalu kita save, kita lihat perubahannya. Selalu setiap ada perubahan kita lihat ya. Nah, sudah nih, sudah ada kontennya. Cuman masih istilahnya masih prematur karena belum tertutup ya, si footernya belum ada di bawah. Karena di si tag HTML-nya juga belum nutup, jadi pasti masih error ya. Dan ini juga kan belum ke-load nih, yang si pluginnya belum ke-load. Pluginnya kan adanya di footer gitu. Di footer. Nah, sehingga kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke header-nya, ini sudah. Ya ini kan udah ada tiga kelompok ya, kelompok header, kelompok sidebar, dan kelompok main content. Dan terakhir adalah footer. Nah, ini footer. Footernya sebetulnya hanya sampai sini aja, footernya. Tapi yang bawahnya ini kan untuk si plugins-nya dan untuk penutup si HTML-nya. Tag HTML-nya juga harus terbawa. Otomatis footer akan kita kopikan dari sini, 884 sampai bawah ya. Yang footernya juga keambil. Satu blok footer ini keambil. Gitu. Nah, ini yang bawah diambil. Copy lagi. Lalu paste footernya. Nah, lalu save ya. Di save. Nah, dilihat. Ini kita refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah bisa dilihat bahwa ini sama persis tampilannya, tapi ini sebetulnya terdiri dari 4 file ya, 4 file. Tapi komplit karena sudah tertutup semua jadi komplit. Jadi tampilannya juga bagus gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke sini nih, ke settingan untuk si tadi kan ada pertanyaan kalau nggak setting submenunya bagaimana ya? Nanti kita buka ya. Ada caranya. Oke, sampai sini bagaimana? Kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan Pak, dulu? tadi Ya, yang footer itu copy dari mana, Pak? yang footer ya. Sampai kemana? Yang footer Iya. itu dari sini, dari catatan footer, tag footernya, cari tag footernya. Ini kan ada nih tag footer di line 884 nih tag footer. Kita klik ya tag footernya, tapi diambil semuanya sampai bawah gitu. Dari tag footer kita sampai bawah semua. Jadi nggak hanya si footernya aja. Kenapa? Karena ini kan harus ke load juga. Gitu ya. Oke. Iya, terus Pak yang ini yang dashboard 2 itu apa aja, Pak? Kalau dashboard 2 itu dari si content wrapper ini nih, dari 446 sampai 883 yang ini nih, yang atasnya footer. Nah, ini si content wrapper. Jadi gampangnya kan gini ya, kita klik di sini. Oh, oke, Pak. Nah, ini si dashboard 2. Oke. Ya, dan kalau yang sidebar sudah, sidebar itu aside ya. Oke. Sudah?
Sudah bisa tampil semua? Ya, kalau sudah kita ke sidebar ya. Nah, ke sidebar yang tadi nih. Tadi kan ada pertanyaan bagaimana cara bikin submenu ya. Nah, ini kan submenu ini seperti apa. Ini sebetulnya skripnya dari tag UL dan tag LI. Ya. Itu kan untuk di HTML tuh ada UL dan LI ya. Buka aja di sini nih, di W3 School ya. Tentang tag HTML, itu tentang UL dan LI di situ ya. Nah, UL tag. Nah, UL tag itu kayak gini ya. UL tag itu nanti dia akan ada tampilan seperti ini. Ini untuk menu yang di samping. Jadi mirip kayak tabel. Kalau tabel itu kan ada TR, TD ya. Kalau ini UL dan LI. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau tampilannya di sini UL, ini LI-nya adalah si ballets-nya. Nah, ini bisa jadikan menu. Nah, berarti dengan aplikasi kita tinggal cari aja UL sama LI-nya di sidebar. Nah, ini kan sidebar-nya ya. Banyak banget nih UL sama LI-nya. Kita urut dari awal dulu nih, aside ya. Di aside itu turun lagi ada tag section. Nah, ini masih berupa section side-nya. Nah, di sini ada user panel untuk div class yang selanjutnya. Nah, ini untuk user panel. Terus ada form untuk search. Nah, lalu di sini mulai kita ketemu UL, LI ya. UL. Nah, ini berarti si side panel. Jadi ada 3 komponen nih. Komponen user panel ya, terus form search sama sidebar-nya. Berarti bisa disimpulkan bahwa ini ada 3 komponen. Ini komponen pertama, terus untuk yang search form, dan komponen ketiga adalah si main sidebar-nya ini. Gitu. Nah, sekarang begini, misalnya kita nggak perlu search ya. Search ini kita tidak perlukan, berarti si komponen search yang form ini kita hapus aja nih, search form ya, kita hapus. Kita nggak perlu ini. Kalau yang untuk user panel mungkin nanti kita perlukan, misalnya untuk informasi siapa saja yang login ya. Nah, kalau kita refresh, nah search-nya hilang ya, tinggal si ininya. Lalu kita buka lagi, urut lagi ya. Ini kan sudah nih yang control panel-nya. Kita urutkan lagi untuk UL yang side menu bar ya, sidebar menu nih. Nah, sidebar menu itu terdiri dari LI juga, LI ya, LI-nya. Ini LI untuk main navigation. Nah, ini untuk LI untuk main navigation, tulisan main navigation. Nah, ini. Terus nanti ada tulisan dashboard gitu ya. Nah, tapi tulisan dashboard dan main navigation itu beda LI-nya. Nah, ini kan LI-nya nih, LI. Nah, gitu kan ya. Nah, ini kan kalau dikelompokkan seperti ini. Ini yang main navigation, LI-nya hanya berupa tampilan aja. Sementara kalau yang dashboard itu dia ada linknya, Nah, di sini menggunakan kelas active tree view itu untuk membuat sebuah link, untuk membuat sebuah submenu ya. Jadi pakai kelas active tree view untuk membuat sebuah submenu. Di dalamnya ada dashboard 1 dan dashboard 2. Nah, di sini ada bikin kelas active view. Nah, si active view-nya terdiri dari sebuah ini juga tulisan ya. Ada sebuah link. Linknya yang tulisannya adalah dashboard. Nah, ini untuk tulisan yang ini, yang atas. Jadi kalau diklik dia akan kembali ke bisa ngebuka, bisa nutup gitu ya. Nah, ini untuk si kliknya di sini. Dia menggunakan FA dashboard. Ini adalah ikonnya, dan FA
angle left atau full right. Ada dua nih, ada dua icon di sini. Jadi bisa ngebuka, bisa ke tutup. Yang EVA dashboard itu di depan, yang sampingnya itu di sini. Nah ini. Jadi ada dua. Ya kalau diklik dia akan up dan down ya. Nah ini ikonnya ya. Ikonnya di sini namanya EVA dashboard. Nah ini nih. Ini EVA dashboard. Ini bagaimana cara kita tahu referensi yang lain kalau misalnya yang ini layout, ini apa namanya, ada namanya semuanya. Nah, kita tinggal mengacu dari si icon yang disediakan oleh admin LTI. Jadi kita buka lagi admin LTI yang pertamanya gitu yang masih berupa HTML ya. Di sini akan ada penjelasan tentang si ikonnya. Referensi dari ikonnya ada di UE Elements lalu icon. Nah, ini sebetulnya. Jadi script-scriptnya. Ini script-scriptnya, ini juga ada glib icons ya. Ini ada glib icon sama. Jadi kalau mau pakai glib icons pakai ini perintahnya ya. Dia akan lebih besar. Ada juga dari font awesome. Nah, yang FA itu dari font awesome ya. Ini FA ini. Ini seperti yang dilihat dashboard ya, dia pakai FA, bukan pakai glib. Pakai FA dia ya. Pakai FA berarti FA dashboard itu yang mana? Nah ini nih FA dashboard alias ya. Seperti ini. Jadi kalau kita mau pakai icon-icon ini tinggal kita lihat aja di sini. Tinggal kita lihat di sini ya. Nah, selanjutnya apa namanya? Kita sedikit modifikasi ya. Kita sedikit modifikasi. Ini kan bisa kelihatan ya kalau ini adalah si dashboardnya, lalu di sini ada tree view-nya, ada tree view lagi ya, ada tree view lagi setelah si dashboard itu ada tree view lagi berupa dashboard 1 dan dashboard 2. Kalau diklik ada dashboard 1 dan dashboard 2, berarti di sini ada UL lagi. Nah, si UL-nya terdiri dari LI dashboard 1 dan LI dashboard 2. Nah, itu cara membuat sebuah submenu gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita pengen sederhanakan bagaimana nih? Kita pengen sederhanakan, ini terlalu banyak lah gitu. Contoh ya, misalnya kita mau ganti nih, nggak usah pakai submenu lah. Misalnya pakai di sini namanya katakanlah sistem informasi akademik ya. Misalnya di sini namanya mahasiswa, dosen, terus mata kuliah, dan terakhir adalah logout, misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa pakai apa nih? Nah, ini si multi level ya. Multi level ini icon logout-nya kayaknya bisa nih, bisa kita ambil. Berarti kita pilih ya beberapa. Ya, contohnya begini. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita ambil contoh yang tidak ada submenunya, seperti kalender. Ini kalender tidak ada submenunya. Lalu documentation juga tidak ada submenunya. Ya, itu sebagai contoh yang kalau tidak menggunakan submenu. Sementara ikonnya yang akan kita ambil adalah seperti ini, documentation, terus yang multi level, sama nanti kita cari icon untuk usernya. Nah, sekarang kita cari di sini ya. Cari di sini kan main navigation nih. Ini sidebar. Yang main navigation itu kita tidak hilang, tidak kita gunakan. Maksudnya tetap kita gunakan yang tulisan main navigation, tapi yang lainnya enggak. Nah, tadi rencana yang tadi adalah kita mau ambil yang multi level documentation, dua ini dulu ya, dua ini multi level documentation. Jadi semuanya dari mulai dashboard ini sampai ke example ini kita hapus aja. Berarti dari mulai mana? Dari mulai ini ya. Ini kan dashboard nih, dashboard. Cari di bawahnya ke example. Nah, example ini kan ada import, ada labels, nah, documentation. Nah, ini terakhir dokumentasi. Terus di sini ada multi level ya. Nah, multi level masih diambil. Nah, sampai sini berarti nih tree view untuk multi level. Nah, ini. Klik. Nah, jadi dua tag ini yang dipertahankan. Dua tag ini yang dipertahankan, sementara yang lain dihapus. Dari mulai ini label juga ya, label kita hapus. Ini kita hapus. Ya. Nah, sampai sini labels dihapus. Terus kalau yang ini kan yang multi level ya. Nah, ini kita hapus juga dari atas nih, di atasnya multi level sampai ke di bawah tulisan main navigation. Nah, ini.
Ini kita hapus. Itu ya, lalu di save. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa di dashboard 2, save. Nah, ini ya, jadi cuma ada 2 nih. Dokumentasi ya, sama multi level ya, sama multi level. Nah, sekarang kita modifikasi lagi ya untuk dokumentasi. Ini href-nya kita kosongkan aja dulu karena belum ada ya. Kita kasih tag aja, kita kasih hashtag ini. Nah, ini nanti kita akan ganti dengan nama, ini kan FA Book ya, bisa aja kita kasih ganti mata kuliah gitu ya. Kita kasih ganti mata kuliah, terus yang navigasi, bukan navigasi, yang multi level. Nah, multi level itu dia pakai sama seperti ini. Ini ada angle-nya, ini kita nggak pakai, tree view-nya tidak pakai. Nah, ini ada FA share, itu dia pakai FA share. Nah, berarti kita hapus dari sini. Kita hapus di sini ke bawah, kita nggak butuh LI-nya. Ya. Nah, sampai ke mata kuliah ya. Ini ya. Tree view-nya juga kita hapus, karena kita nggak pakai itu. Nggak pakai tree view, jadi cukup LI aja. Nah, LI, langsung ke link-nya apa, ya kan? Link-nya apa, lalu ikonnya. Ikonnya apa? Ini pakai icon FA share. Nah, setelah icon baru pakai kata-kata ya di sini, misalnya logout gitu ya, untuk logout-nya. Nah, seperti itu ya. Logout. Nah, ini harus pastikan sama ya, seperti ini. A-nya belum ada nih, tag penutup A-nya. Nah, logout, terus posisi logout harus berada di bawah. Nah, seperti itu. Nah, begini ya. Jadi kalau nanti diklik ini akan ngebuka page mata kuliah. Kalau di sini nanti diklik logout ini akan keluar gitu. Jadi kalau nanti kita mau nambahin lagi yang lain, submenu yang lain ya kita tinggal copy paste aja yang ada nih. Seperti yang ini nih, yang mata kuliah nih ya. Ini nanti linknya ya, link yang akan kebukanya gitu. Seperti itu. Nanti tinggal kita tambahin aja. Misalnya ada lagi tambahannya seperti ini. Nah, kelas di sini, misalnya kita tambahin aja lagi mahasiswa. Di sini ada dosen. Nah, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, ada ya, ada mahasiswa, ada dosen, mata kuliah, dan logout. Nah, tinggal mahasiswa dan dosen ini ikonnya aja yang diganti. Misalnya kita pakai ikonnya mana ya, kita lihat aja contoh gitu. Oh, ini ada yang seperti apa ya, misalnya users, kalau nggak salah kemarin itu ada yang bagus. Atau yang mana lah, bebas ya, yang mana aja. Kita pakai yang users aja lah. Users itu, nah, FA users sama yang users yang banyak nih. Kita pakai FA ini. Berarti di sini yang FA book-nya kita ganti dengan users untuk mahasiswa, sementara kalau yang untuk dosen user aja. Untuk FA-nya, style-nya.
Nah, seperti itu ya. Itu untuk submenu ya. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk materinya. Gitu. Kalau ada yang tanyakan silahkan. Kalau nggak ada, saya akan jelaskan tentang UTS ya. Oke, silakan saya kasih kesempatan dulu untuk yang mau bertanya. Pak, mau tanya, Ya, bagaimana? itu yang base URL yang itu yang cara nyalainnya jadi biru gimana, Pak? Ini ujungnya nih, ganti dengan PHP. Kelihatan nggak? Nah, ini ganti dengan PHP. Bukan HTML. Itu biasanya masih HTML kalau nggak nyala ya. Bisa nggak? Oke, Pak. Iya, bisa. Bisa ya, oke. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Kalau nggak ada, memang kalau web itu seperti ini ya, ngeditnya harus benar-benar tahu yang namanya tag pembuka dan tag penutup seperti apa. Jadi biar kita tahu mana yang harus kita edit. Nah, untuk materi sebetulnya udah selesai ya. Nanti minggu depan itu kan kita UTS ya. Nah, tapi sekarang saya mulai masuk ke penjelasan tentang UTS-nya seperti apa, karena teknis UTS-nya adalah take home. Jadi dibuat langsung ya, karena apa namanya waktu pengerjaannya lebih dari 1 hari. Nah, silahkan yang sudah bisa mengakses Simak Waktu Digital itu sudah file UTS-nya sudah bisa dibuka, bisa dilihat ya, bisa di-download. Dan kemarin juga saya kan sudah minta untuk bergabung di Google Classroom ya, itu tujuannya untuk pengumpulan si tugasnya. Nah, ini akan saya jelaskan ya, bagaimana sih pengumpulan teknis pengerjaan dan pengumpulannya dan soalnya seperti apa ya. Karena ini sifatnya take home, jadi dia lebih ke personal ya. Jadi saya akan lihat ke kemampuan masing-masing dari mahasiswanya ya. Nah, ini soalnya ya. Nanti juga ini akan saya share di Google Classroom sih sebetulnya. Kalau sudah dibuat classwork-nya. Nah, ini soalnya kita akan ada pengumpulan di Kamis minggu depan. Jadi waktu pengerjaan itu 1 minggu ya dari sekarang. Yang dibuat apa? Saya minta membuat sebuah video. Videonya itu akan menggambarkan sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang CI gitu. Di sini si videonya durasinya maksimal kurang lebih sekitar 10 menit. Jadi harus saya rasa dengan soal seperti ini di bawah 10 menit sudah selesai sih ya sebetulnya gitu. Nah, apa saja yang ada dalam video? Jadi divideokan itu proses pembuatan, proses instalasinya seperti apa gitu, dari mulai dapat si filenya, download dari mana gitu ya, kan downloadnya dari CI ya, dari website CI-nya, terus diekstrak, ditaruh di htdocs gitu kan, dan sebagainya lah, itu divideokan gitu ya proses untuk instalasinya. Terus setelah proses instalasi dijelaskan juga proses konfigurasi, jadi file-file apa aja yang dikonfig. Ini mirip seperti tugas yang kemarin ya. Kalau tugas yang kemarin itu kan tulis tangan ya, itu kan lebih ke teorinya. Kalau ini langsung ke prakteknya. Nah, si prakteknya saya ingin lihat dari dalam bentuk video. Nah, di sini ada proses untuk konfigurasi CI, lalu selanjutnya langsung kalian bikin database ya. Divideokan juga bikin database-nya. Ini dalam satu kesatuannya, jadi langsung nyambung ya. Mulai ngebuka gitu, terus konfigurasi CI apa aja. Terus membuat database dengan nama DBUTS ya, dengan nama DBUTS. Dari DBUTS ini langsung membuat tabel ya dengan nama dan isinya bebas. Nah, ini yang membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain dari sisi kreativitasnya di sini nih. Jadi tabelnya jangan sampai ada yang sama ya. Jangan sampai ada yang sama, apalagi isinya yang sama, itu kan curiga. Ini siapa yang ngerjain gitu kalau sampai sama. Makanya di sini dibutuhkan kreativitas gimana caranya supaya tidak sama antara nama tabel dan isi dari tabelnya. Kalau nama
database-nya nggak apa-apa, sengaja disamakan. Tapi nama tabel dan isinya pasti bisa dong beda gitu ya. Nah, lalu selanjutnya membuat ini file controller model view yang fungsinya untuk menampilkan identitas dari peserta ujiannya, yaitu NIM-nya, nama, dan kelas, dan menampilkan data dari tabel yang ada di database yang sudah dibuat. Nah, contoh untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Ya, seperti ini. Misalnya ada UTS pemrograman web lanjut seperti ini. Terus di sini ada nama ya, itu kan nama NIM kelas. Ini diganti dengan identitas masing-masing. Nah, lalu yang ini ada tabel ya. Nah, tabelnya juga diambil dari tabel database yang sudah dibuat sebelumnya. Ini harus diganti, ini contoh ya, ini mestinya diganti dengan tabel masing-masing ya, tabel yang dibuat oleh masing-masing dengan nama dan isi yang berbeda-beda. Nah, lalu setelah selesai, ini hanya sampai sini aja, selesai, kurang lebih sekitar 10 menit juga selesai sih sebetulnya ya. Nah, videonya langsung diupload ke Google Drive masing-masing. Ingat ya, Google Drive masing-masing. Jadi jangan diupload ke Google Drive saya. Nanti jadi biasanya rebutan tuh bandwidth-nya, jadi penuh juga gitu ya. Jadi sebaiknya jangan di-upload di Google Classroom, tapi di-upload di Google Drive masing-masing. Lalu di-share link-nya. Jadi saya akan ngebuka video share link videonya ke Google Drive masing-masing. Nah, ini di-share link-nya ya ke Google Classroom. Jadi yang dikumpulkan itu adalah link videonya. Ya, sekali lagi ini link videonya yang di-share-nya, bukan file videonya. Link share dari videonya dijawab di Google Classroom khusus yang IF Pagi C. Nah, setelah di-share link-nya, kasih message untuk ngasih tahu bahwa ini adalah setelah terjadi pengumpulan UTS. Kasih message-nya adalah jawaban UTS, NIM, dan nama. Itu sebagai ini aja lah, sebagai catatan aja, oh ini siapa yang ngirimin begitu ya. Nah, seperti itu ya untuk UTS-nya. Nah, untuk deadline-nya yaitu ya tanggal ini, hari Kamis ya, hari Kamis jam 12.30 ya. Itu saya kasih deadline-nya di situ sesuai dengan jadwal gitu. Jadwal jadwal UTS-nya gitu. Nah, si pengumpulannya itu ya kalau bisa sih jangan pas hari Kamisnya. Sehingga nanti pas waktu jadwalnya, jadwal UTS yang dari kampus hari Kamis tanggal 29 April ini itu hanya absen aja ya. Tinggal absen aja gitu, tinggal absen pas waktu waktu jam 10 sampai jam 12 itu mulai absen untuk UTS. Untuk berita acara berita acara ke kampus. Nah, sementara si filenya sebetulnya harusnya sudah diupload pas saat itu. Nah, ini jadi catatan kehadirannya di sini ya, di pas tanggal hari Kamis itu yang jadi perhatian juga. Jadi jangan istilahnya saya udah ngirim gitu terus nggak absen, jangan juga gitu, supaya lebih tertib aja, lebih tertib. Jadi ke sayanya juga bisa lebih mudah ini yang melakukan siapa. Ya kalau misalnya absen tapi nggak ada isinya juga itu ya nggak boleh juga gitu ya. Jadi harus ada kerjain, harus nilainya ada. Nah, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai ini? Jelas nggak? Mengenai teknisnya. Jelas, Pak. Jelas ya? Bisa ya bikin video ya? Nah, sebagai tips aja untuk bikin video pakai apa gitu ya. Kalau saya biasanya kalau untuk bikin seperti ini, saya pakai Zoom aja. Pakai Zoom itu bisa untuk bikin. Jadi kan ketika Zoom kita kan ngerekam. Nah, kita akan kerekam semua aktivitasnya dan wajahnya kita juga bisa ada di situ ya. Di Zoom-nya ada suara kitanya juga. Nah, jadi itu udah satu paket, udah nggak ngisal-ngisal yang lain-lain. Udah aja pakai Zoom, nanti udah selesai. Tapi Zoom-nya nggak usah connect ke yang lain gitu. Jadi offline lah gitu. Tapi hanya jadi kayak kita presentasi tapi sendiri ya, bikin videonya. Nanti udah selesai, di save, nanti kan ada udah tinggal itu aja upload. Itu cara paling gampangnya. Jadi harus ada kelihatan ininya ya, wajahnya ya, wajah sama si bicara gitu. Maksudnya interaksinya gitu. Supaya kelihatan bahwa ini punya siapa dan kelihatan originalitasnya gitu. Nah, kalau yang nggak bisa pakai ini, pakai yang lain juga bisa, yaitu pakai handphone langsung berarti. Tapi saya nggak sarankan kalau pakai handphone langsung kan berarti harus pakai tripod, ya harus
Itu lebih ribet lah ya. Kalau saya sarankan sih udah pakai laptop aja. Di situ ada apa namanya, ada webcamnya ya gitu. Toh di sini juga apa namanya, take home-nya. Jadi gimana caranya buat di apa di laptop lah kalau bisa seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai teknisnya? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Oke. Ya, kalau sudah cukup jelas, silahkan dikerjakan untuk UTS-nya mulai dari hari ini. Saran saya sih mulai dikerjakan dari hari ini sampai hari Minggu ya. Hari Minggu tuh selesaikan. Jadi pada upload di hari Minggu lah. Nah, karena kalau saya pikir sih bikin ini nggak lama sih sebetulnya ya. Kalau kita fokus dari satu hari itu bisa selesai gitu dalam satu hari. Kenapa nggak hari Minggu? Karena kan nanti kalian mau UTS yang lain juga. Jadi biar fokus ke yang lain juga. Jadi ini diselesaikan dulu di awal gitu. Saran saya seperti itu. Walaupun mungkin masih ada waktu sampai hari Kamis gitu. Tapi paling nggak sih diselesaikan di minggu ini begitu ya. Oke ya, kalau sudah cukup jelas atau mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan aja langsung WA saya. Nanti saya jawab ya. Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti saya akan buat Google Classwork-nya ya, Classwork-nya di Google Classroom khusus untuk UTS ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan screenshot dulu nih yang hadir ya. Sekarang silakan di open kamera dulu untuk bukti ininya, bukti ke kampus kita sudah melakukan perkuliahan secara online ya. Silahkan di open kamera dulu semuanya. Nah, oke. Oke, siap ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Bentar, saya save dulu. Sepatu C. Oke, sekarang untuk yang page keduanya, untuk halaman 2-nya, silakan siap ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, kita tutup saja kuliah kita siang ini ya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah online hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Untuk minggu depan mungkin hanya absen saja di WA ya, di WA grup, jadi nggak akan ada Zoom. Karena pengumpulan UTS, jangan lupa UTS-nya diselesaikan tepat waktu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung ke kontak saya aja. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, saya close ya.